Halo, perkenalkan nama saya Stefania Lupan dengan NPM 33230062. Di sini saya akan menjelaskan tugas dasar pendidikan sains yang berjudul episode 26 dalam kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar episode 26, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Episode Merdeka Belajar sampai dengan hari ini kita bisa melihat gambar-gambar yang ada di slide. Pendidikan tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu beradaptasi lebih cepat agar kita mampu bersaing di tingkat dunia. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar episode ke-26, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. 1. Standar nasional pendidikan tinggi. 2. Sistem akreditasi pendidikan tinggi. Sesuai peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Yang pertama, sebelumnya standar nasional pendidikan tinggi terlalu kaku dan rinci. Contoh, rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci. 2. Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah akreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional berputasi. Yang ketiga, mengatur secara kaku lokasi waktu atau menit dalam satu SKS untuk bentuk pembelajaran tertentu. Contoh, satu SKS kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu. Akibat perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan, keilmuan, dan perkembangan teknologi. Padahal, perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar relevan dengan dunia nyata. Sejak Kampus Merdeka dan Kedai Reka diluncurkan pada tahun 2020. Yang pertama, lebih dari 760.000 mahasiswa telah berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus. Yang kedua, lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dan industri telah terjadi dengan melibatkan lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600 dosen. Perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas. Melalui Merdeka Belajar episode ke-26, standar nasional pendidikan tinggi transformasi menjadi lebih sederhana. Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai Veragvia atau framework mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci. Contoh penyederhanaan pengaturan terjadi pada 1. Lingkup standar, 2. Standar kompetensi lulusan, 3. Standar proses pembelajaran dan penilaian. Penyederhanaan lingkup standar. Yang pertama, sebelum standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing terdiri atas 8 standar, yaitu yang pertama standar hasil, yang kedua standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian, 5 standar pelaksanaan, 6 standar sarpras, 7 standar pengelolaan, 8 standar pendanaan. Yang berikut adalah sesudah standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing yang hanya terdiri atas 3 standar, yaitu 1. Standar luaran, 2. Standar proses, 3. Standar masukan. Dampak positif. Yang pertama, memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat. Yang kedua, mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi. Yang berikut adalah penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Pertama, sebelum rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci. Yang berikut, mahasiswa sarjana terapan wajib membuat skripsi. Yang berikut, mahasiswa magister terapan wajib menerbitkan makalah jurnal ilmiah terakreditasi. Yang berikut, mahasiswa doktor terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Yang berikut adalah sesudah. Pertama, kompetensi TIDAFI dalam dijabarkan secara rinci. 2. Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi. Yang berikut, tugas akhir dapat membentuk prototip, proyeksi, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi atau tesis atau disertasi. Yang berikut adalah jika program studi sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus atau tidak lagi bersifat wajib. Yang berikut adalah mahasiswa program magister terapan dan doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan di jurnal.
Dampak positifnya, yang pertama, program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir. Yang kedua, menghilangkan kewajiban tugas akhir pada banyak program studi sarjana terapan. Yang ketiga adalah mendorong perguruan tinggi menjalankan kampus merdeka dan berbagai inovasi berlapisan. Yang berikut adalah penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Yang pertama adalah mengatur pembagian waktu menit per satu SKS seperti tetapan muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu. Yang kedua, penilaian mata kuliah hanya dalam angka atau huruf dan dihitung sebagai indeks prestasi atau IPK. Yang berikut adalah sesudah. Pertama, 1 SKS didefinisikan sebagai 45 jam per semester dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi, tapi juga dapat terbentuk lulusan atau tidak lulus, yaitu khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas seperti kegiatan kampus merdeka atau menggunakan uji kompetensi. Yang kedua, mata kuliah PAS tidak dihitung dalam indeks prestasi atau IPK. Dampak positifnya, yang pertama, perguruan tinggi dapat menentukan distribusi yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas kegiatan belajar dalam kelas. Yang kedua, tidak memaksakan penilaian kelas prestasi yang kaku pada kegiatan di luar atau uji kompetensi. Yang berikut adalah inovasi hanya bisa dilakukan dengan ruang geografi yang luas. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar episode ke-26, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. 1. Standar nasional pendidikan tinggi. 2. Sistem akreditasi pendidikan tinggi. Standar status akreditasi disederhanakan. Pertama, sebelum akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi menghasilkan berbagai status. Yang pertama, tidak terakreditasi. 2. Terakreditasi baik. 3. Terakreditasi baik sekali. 4. Terakreditasi umum. Sesudah 1. Akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status. Yang pertama, tidak terakreditasi. 2. Terakreditasi. Yang kedua, akreditasi program studi penghasilan status. Yang pertama, tidak terakreditasi. 2. Terakreditasi. 3. Terakreditasi unggul. 4. Terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. 3. Status terakreditasi berarti memenuhi SDN Dikti. 4. Status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar LAM. 5. Standar LAM harus melampaui SDN Dikti. 6. Program studi yang mendapat akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Dampak positifnya, standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dan sederhana. Kedua, instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib. Sebelum, yaitu biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi. Sesudah, yang pertama, status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib. 2. Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi. 3. Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul. Dampak positifnya, 1. Perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib. 2. Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke LAM. Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelolaan program studi. Sebelum, yaitu proses akreditasi harus dilakukan terhadap masing-masing program studi dengan permintaan data yang berulang. Sesudah, yaitu proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi, yaitu departemen atau jurusan, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi. Dampak positifnya yaitu akreditasi lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi. Langkah selanjutnya, bagi perguruan tinggi, badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan lembaga akreditasi masyarakat. Perguruan tinggi. 1. Menjabarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan tingkat mutu, leluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi. 2. Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu yang paling lambat 2 tahun. 3. Peringkat akreditasi yang ada, A. Unggul, B. Baik sekali, C. Dan baik tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai. 4. Perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan. BAN, PT, dan LAM. 1.
tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib. 2. Menyesuaikan instrumen akreditasi dengan standar nasional pendidikan tinggi dalam waktu yang paling lama 2 tahun. Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, maka satu perguruan tinggi memiliki ruang geografi lebih luas untuk melakukan diferensiasi misi. 2. Beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi berkurang. Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu. 3. Tridharma perguruan tinggi. Terima kasih.